Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Khairuddin, Ustazah Hajah Maryana, Ustazah Hajah Maryam, para ibu hajjah, ibu ustazah dan seluruh jamaah Majelis Talim Masjid Al-Abror kaum ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan pengajian rutin, namun ada yang istimewa pada sore hari ini karena sekaligus melaksanakan santunan. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan, apa yang sudah diberikan oleh para donatur ini Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, momentum atau waktu Muharram, bulan Muharram ini adalah momentum yang perlu kita pergunakan. Pertama, Muharram itu adalah termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan apa, Bu? Bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan. Haram di sini artinya dari kata hurmah yang artinya kehormatan. Ada 4 bulan haram, yang 3 sambung berderet, yang 1 pisah. Yang 3 nyambung itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sekarang bulan Muharram. Yang satunya pisah, namanya bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan di mana kita dianjurkan melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah. Kita dianjurkan untuk menjauhkan semua perbuatan dosa di bulan-bulan ini, termasuk di bulan Muharram. Amalan-amalan kita di bulan Muharram yang sering kita lakukan antara lain adalah amalan di hari Asyura. Bu, tahu Asyura, Bu? Syura, tahu syura? Orang Jawa sebutannya suro. Jadi bulan Muharram itu bulan suro. Ada orang Jawa ini. Suro, Asyura, Muharram diambil dari kata Asyura, maka orang Jawa sebutannya syuro. Ini pada bulan ini memang ada satu hari yang disebut dengan hari Asyura. Sebenarnya hari Asyura itu udah Jumat kemarin, Bu. Udah Jumat kemarin 10 Muharram kita kenal sebagai hari Asyura. Tanggal 10-nya ini dikenal dengan lebaran anak yatim. Kenapa ulama-ulama kita, orang tua kita dulu melakukan ini? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man masaha yadahu ra'sa yatimin rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajatan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pada hari Asyura dia mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim, maka akan Allah angkat derajatnya, tingginya, banyaknya sebanyak jumlah rambut yang ada di anak yatim itu. Dilus, Bu, kepala anak yatim, Bu, dilus, tapi jangan lupa amplopnya. Kata bocah, lu ngelus-ngelus doang, duitnya mana, Pak? Duitnya ora. Tetap yang dimaksud dengan mengelus tangan kita atas kepala anak yatim, ini maksudnya adalah kita memberikan keringanan kepada anak yatim. Kita beri kemudahan, kita beri kelapangan kepada anak yatim. Ini terjadi ini di hari Asyura. Berhubung daftarnya banyak, Al-Abror ngadain
Al-Ikhlas ngadain, Baitur Rahman ngadain lagi. Mana lagi yang ngadain? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ngadain. Udah tadi aja. Fajrul ngadain, Al-Maghfirah ngadain. Nah maka karena Asyuranya cuma 1 hari tapi yang ngadain demikian banyak, Al-Abror, maka dijadwalkan hari ini. Anggap aja ini sebagai hari Asyura. Orang yang pada hari Asyura mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim dengan maksud meringankan bebannya, maka akan Allah angkat derajatnya setinggi dan sebanyak jumlah rambut anak yatim itu. Bu, Ya. ibu pernah ngitung rambut belum? Pernah ngitung rambut belum? Itu artinya ungkapan yang tidak bisa dihitung, artinya sangat tinggi dan sangat banyak nanti derajat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Akan Allah berikan derajat yang tinggi, naiknya itu banyak sebanyak rambut anak yatim. Maksudnya ini adalah akan Allah berikan derajat yang tinggi dan kenaikan yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Ini hari Asyura, hari di mana kita meringankan anak-anak yatim, memberikan kemudahan-kemudahan dan kelapangan kepada anak-anak yatim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bukan hanya kepada anak-anak yatim, bahkan kepada keluarga sendiri. Sabda Rasulullah yang lain, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu lahu fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang di hari Asyura itu memberikan kelapangan kepada keluarganya, maka Allah akan melapangkan selama setahun rezekinya dia. Kemarin ibu tambahin gak belanjanya sama suami? Bu, Jumat kemarin Asyura, orang yang kemudian memberikan kelapangan kepada keluarganya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka janji Rasulullah akan Allah lapangkan selama setahun rezekinya. Fi sanatihi kulliha, seluruhnya akan Allah lapangkan, seluruh tahunnya itu akan Allah berikan kelapangan. Dan ini terbukti, Bu. Seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini membuktikan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah diamalkan oleh beliau. Maka beliau membuktikan bahwa benar yang aku berikan kelapangan kepada keluarga-keluargaku pada hari Asyura ini menyebabkan selama setahun tidak ada yang namanya kering rezekinya. Enak gak, Bu? Bu, enak gak? Makanya momentum Muharram ini, waktu Muharram ini jangan sampai dilewatkan. Kita perbanyak dengan sedekah, kita perbanyak dengan memberikan kelapangan untuk keluarga-keluarga kita dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam hidup ini ibu-ibu, tentu kita sangat menginginkan kehidupan yang enak, senang dan bahagia. Betul lah, betul. Waktunya minta sama Allah dikabul. Waktunya ada musibah kita terhindar. Waktunya kita mohon kepada Allah, mohon pengampunan, Allah ampuni. Yang seperti itu adalah kehidupan yang kita dambakan. Kalau kita pengen yang seperti tadi saya sampaikan, kehidupan diberikan kelapangan oleh Allah, semua doa-doa kita Allah ijabah, kemudian kita diberikan pertolongan, kita diberikan rizki yang lapang. Romannya pada ogah banget ini. Amin ya Pak? Amin aja baru diajarin. Kalau pengen kita diberikan rizki yang lapang oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah tatkala ada musibah, dan juga kita pengen diijabah semua doa kita, maka resepnya ada 3, Bu. Catat nih, Bu. Ini sabda Rasulullah, pesan Rasulullah, ya ayyuhan nas
tubu ilallahi qabla an tamutu. Itu yang pertama. Hadis dari sahabat Jabir. Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabatnya, kepada jamaah-jamaah sahabat pada waktu itu, wahai sahabat-sahabatku, wahai orang-orang, wahai manusia, taubatlah kepada Allah sebelum engkau mati. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal habis sholat 20, Bu. Berapa kali, Bu? Kita sholat sehari berapa kali? 20 kali 5 berapa? 100 kali itu per hari. Minimal istighfar 100 kali. Habis sholat 20. Kalau mau dicicil, kan ibu-ibu depannya nyicil ya? Nyicil. Kayak baju seragam. Baju seragam nyicil 25, ini juga nyicil 20. Jadi selama sehari minimal kita istighfar, mohon ampun kepada Allah itu 100 kali. Pesan Rasulullah, taubatlah kalian semua sebelum kalian meninggal. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Kemudian pesan yang kedua, wabadiru bil a'malis sholihat qabla an tushgilu. Buru-buru segera melakukan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik sebelum kita sibuk lagi. Diajak ngaji ke Al-Abror, lagi nggak sibuk berangkat. Diajak ngaji ke Al-Ikhlas, emang lagi senggang berangkat. Diajak ngaji ke Baitur Rahman, emang lagi nggak ada kegiatan apa-apa, OTW pokoknya. OTW-nya benar, Bu, jangan OTW masih pakai anduk aja. Boro-boro kamar mandi anduk liatin HP aja kagak jadi-jadi itu. OTW. Pokoknya segera melakukan amal-amal soleh, ngaji, amal soleh, sholat, amal soleh, baca Al-Quran, amal soleh. Sebelum kita sibuk, sebelum ada kegiatan-kegiatan atau ada waktu-waktu di mana sudah full kegiatan kita, mumpung masih ada kesempatan, maka segeralah kita melakukan amal-amal soleh, sholat, kemudian baca Al-Quran, ngaji, termasuk juga bersedekah. Karena belum tentu hari ini kita diberikan kesempatan sedekah, besok Allah kasih kesempatan lagi, belum tentu. Baru mau niat pengen sedekah, tahu-tahu malamnya ada yang nagih, kagak jadi lagi aja. Kenapa? Karena tadi ditunda-tunda. Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau mau ngasih sama Ustadz, kasih aja. Ya, Ustadz yang mana kek? Kasih aja pokoknya, jangan ditunda-tunda. Belum tentu ada kesempatan lagi. Bukan hanya itu, amalan-amalan yang lain, amalan soleh yang lain, baca Al-Quran, lagi senggang baca, sholat duha misalnya, lagi senggang sholat 8 rakaat misalnya, atau amalan-amalan yang lain, badiru bil a'malis sholihah qabla an tushgilu. Sebelum kita sibuk, sebelum kita nanti dihimpit oleh persoalan-persoalan yang sangat banyak, maka kelapangan waktu kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Jangan tunggu sampai kita besok, jangan tunggu sampai kita sempat, belum tentu Allah berikan kesempatan lagi. Ini pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, sabda Rasulullah, wasilu bainakum, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bidzikrikum lahu wa kathratis shadaqah. Dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara perbaiki dengan kita hubungan Allah? Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Kita sambung lagi kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah itu ada hubungan. Bagaimana cara menyambungnya? Yang pertama, bidzikrikum lahu, yaitu dengan senantiasa kita mengingat Allah. Bu, mengingat Allah itu artinya kita yakin, kita sadar bahwa apa yang kita terima itu semua dari Allah. Umur yang sudah Allah berikan kepada kita,
sampai sekarang masih sehat, masih sempat ngaji, masih rajin kemana-mana untuk taklim. Ini kalau bukan Allah yang kasih, emang siapa? Allah. Begitu kita lihat anak-anak pada sehat, suami juga nggak macem-macem, kenceng banget kalau suami. Takut apa suaminya macem-macem ya? Nggak macem-macem, semuanya berjalan. Pokoknya semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Itu kalau bukan Allah yang ngasih, siapa bu? Allah yang ngasih. Kita ingat terus itu, Allah yang kasih, Allah yang memberikan. Walaupun ada secara khusus mengingat Allah itu, kita terus berzikir lisan kita, Allah, 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 atau hati kita, Allah, Allah, Allah. Ini cara memperbaiki, cara kita memperbagus hubungan kita dengan Allah, dengan zikir caranya yang pertama. Yang kedua, kalau Rasulullah sebutkan bidzikrikum lahu, yang kedua wa bikathratis shadaqah, dan dengan banyak sedekah. Ya Ustaz, saya mah boro-boro zikir, nggak sempat saya zikir. Terus kalau merenungkan karunia Allah, nggak sempat juga saya, Allah sibuk, boro-boro saya bisa mikir ini semua dan enggak. Ya kalau nggak bisa juga zikir atau mengingat pada Allah, maka banyakin sedekah. Karena dalam orang-orang mustad'afin, orang-orang yang memang lemah, di situ ada Allah. Artinya bukan Allah ada di situ benar-benar bukan, tapi Allah menyayangi orang-orang yang menolong orang-orang yang lemah. Dan kita yang bersedekah, kita yang menolong orang-orang yang lemah, ini akan bisa menemukan kasih sayang Allah balik kepada kita nanti. Kalau kita bisa melaksanakan 3 resep ini, yang pertama apa Bu tadi? Taubat sebelum meninggal, sebelum mati. Yang kedua, buru-buru melakukan amal soleh sebelum sibuk. Yang ketiga, perbaiki hubungi kita dengan Allah melalui cara zikir atau sedekah. Kalau kita bisa melakukan ini, sabda Rasulullah, maka turzaku wa tunsoru wa tujbaru, maka kalian akan Allah berikan rizki yang tidak putus. Amin. Akan diberikan pertolongan oleh Allah kala ada musibah, dan akan Allah ijabah doa-doa kita. Itu jalan hidup yang sangat enak. Begitu ada musibah melanda misalnya, tapi kita selamat, maka itu perlindungan dari Allah, ma'unah dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kita sering-sering istighfar, karena kita banyak sedekah, karena kita segera melakukan amal-amal soleh. Begitu juga rizki nggak putus-putus. Buka lemari ada duit. Kemudian kalau pakai baju kantongnya, wah pokoknya biar ambakan dari duit pada keluar semua misalnya. Atau rizki yang lain, karena rizki bukan hanya duit bentuknya Bu, sehat itu rizki juga, kelapangan waktu untuk ibadah rizki juga. Diberikan itu selama setahun atau sepanjang masa kita diberikan, itu adalah sesuatu yang enak. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita banyak istighfar, kita bersegera melakukan amal soleh, dan kita banyak zikir dan banyak sedekah. Doa, Ustazah kok doanya manjur banget dah, asal air dibawain ada aja, pokoknya hajat apa aja kok bisa dikabul. Kok bisa begitu? Gimana doanya bisa makbul? Doanya kok bisa dijawab oleh Allah? Kalau ingin doa yang seperti ini, maka tadi resepnya banyak-banyak istighfar, segera melakukan amal soleh, dan juga banyak zikir dan banyak sedekah. Tujbaru, maka akan Allah ijabahi doa-doa kita. Doa kita untuk jamaah majlis ini, doa kita untuk keluarga kita masing-masing, dan doa kita tentunya untuk dzurriyyah atau keturunan kita nanti. Allah jadikan sebagai keturunan-keturunan yang soleh dan solehah,
ila yaumil qiyamah. Barangkali itu saja sebagai sambutan atau mauizah hasanah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita amalkan Allah terima, Allah kabul, dan menjadikan pintu-pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah ini terbuka untuk kita, terbuka lebar-lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.